Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua. Terima kasih telah menghadiri undangan kami untuk datang di Fokus Discussion Group pada sore hari ini. Nah, saya perkenalkan, nama saya Adrianasi atau ibu-ibu bisa panggil Awi. Di sini saya akan menjadi fasilitator untuk FGD dengan tema inisiasi menyusui dini. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dari ibu yang sebelah sini. Silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Nama saya Janis, bisa dipanggil Anis. Saya tinggal di Jalan Kawatin. Oh, Ibu Arnis di sini mewakili untuk ibu yang sedang menyusui ya. Baik. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya Romali. Saya sebagai tenaga kesehatan di bidang promosi kesehatan bekerja di Kota Palu. selanjutnya, Perkenalkan nama saya Dian Islami. Saya di sini bertugas sebagai petugas KIA kalau boleh tahu Bu, puskesmas di kota mana? di Kota Palu, Oh, di Talise. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ayu Andani. Di sini saya bertugas sebagai bidan di Puskesmas Mambor. oh di puskesmas Mambor. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ingrid. Saya di sini sebagai ibu mertua dari Arnis. Saya tinggal di Jalan Kawatuna. jadi ibu Marceli Arnis. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini perkenalkan nama saya Himra Ungke. Di sini saya sebagai tenaga kesehatan di bagian gizi. baik. Saya perkenalkan, ini asisten saya, Susi. Dia akan bertugas untuk menjadi notulen kita pada sore hari ini. Nama saya Susi. Di sini saya sebagai notulen dalam FDG dengan tema inisiasi menyusui dini. Terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit Bu, apakah ibu-ibu setuju untuk mengikuti forum diskusi fokus diskusi grup pada sore hari ini? Iya. Apakah ibu bersedia untuk apa yang disampaikan, apa yang dikatakan pada fokus diskusi grup kali ini dicatat dan direkam? Iya. Baik, pertemuan kali ini tidak bertujuan untuk memberikan ceramah, tetapi untuk mengumpulkan pendapat dari peserta forum fokus diskusi grup kali ini, yaitu ibu-ibu sendiri. Dan pada saat nanti saya akan memberikan pertanyaan, saya harap ibu-ibu dapat menjawab secara bergiliran. Jadi nanti saya tunjuk dulu siapa yang menjawab pertanyaan saya. Boleh begitu Bu? Baik, kita mulai ya Bu ya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang IMD atau inisiasi menyusui dini? Saya ingin minta pendapat dari Bu Anis. Kalau saya sendiri mengenai IMD itu belum terlalu paham. Soalnya petugas kesehatan di Kawatin sana kurang sekali melakukan penyuluhan. Kurang jadi belum paham apa itu tentang inisiasi. Saya tahu saya cuma berkasih susu. Oh, yang tahu cuma hanya memberi ASI ya Bu ya. Baik. Ada ibu yang ingin ditambahkan? Terima kasih. Selanjutnya mungkin kita ke Ibu mertua, Ibu Ingrid dulu. Boleh saya tahu pendapat Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang inisiasi menyusui dini? Menurut saya, kalau inisiasi menyusui dini itu
Ya menyusui anak itu saja. Ada tambahan lagi Bu? Tidak ada. Saja yang saya tahu. Baik, selanjutnya saya tanya ke petugas kesehatan. Kita sambil dari Ibu Nova, menurut Ibu apa yang dimaksud dengan inisiasi menyusui dini? Ya, terkait inisiasi menyusui dini itu adalah menyusui anak setelah dia melahirkan, kemudian dia diletakkan di dada ibunya, terus dia mencari sendiri di mana letak dan puting ibunya agar mendapatkan ASI setelah melahirkan. Rasa itu sangat penting untuk bayi, untuk ketahanan tubuhnya. Untuk yang lain-lain silakan dijawab oleh para ahli. Oke, kita ke Kaila dulu. Petugas Kaila, silakan dia. Ya baik, menurut saya yang dikatakan Ibu Nova tadi sudah di sini IMD itu sebagai proses untuk apa? Bayi setelah untuk bayi apa untuk mencari sendirian puting agar supaya dia langsung dapat apa makanan begitu segera setelah dilahirkan. Jadi Ibu kita santai saja Bu ya. Tidak apa-apa. Jadi kita santai saja menjawab pertanyaannya. Tidak apa-apa. Tidak perlu terlalu tegang. Dengan bahasa sendiri sehari-hari juga tidak apa-apa. Baik Ibu, ada yang ditambahkan lagi Bu dia tentang ini? Saya ingin mendengar dari Ibu dan Bu Ayu. Menurut Ibu apakah yang dimaksud dengan IMD atau inisiasi menyusui dini? IMD ini sangat perlu dilakukan pada saat ibu melahirkan, lalu bayinya ditaruh di dada si ibu dan mencari kayak seperti yang dibilang Ibu Nova tadi, begitu. Baik, terakhir Ibu Lura. Ya, di sini saya sependapat dengan yang dikatakan Nova bahwa seorang ibu yang setelah melahirkan seorang anak memang harus wajib untuk memberikan ASI. Karena di sini kan anak yang baru lahir biasanya ibu-ibu tidak ingin memberikan ASI secara IMD itu atau langsung untuk meletakkan anaknya di atas dadanya. Dan di sini menurut saya bahwa IMD ini memang perlu diberikan penyuluhan yang lebih kepada masyarakat, khususnya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan. Baik, berarti IMD adalah inisiasi menyusui dini pada saat ibu-ibu yang baru melahirkan. Itu yang saya catat. Pertanyaan selanjutnya, apakah inisiasi menyusui dini penting untuk ibu yang memiliki anak atau yang memiliki bayi atau yang baru melahirkan yang sedang menyusui gitu. Apakah ini penting atau tidak? Saya ingin lihat dari segi pandangan gizi, mungkin ke Ibu Yura. Ya, jadi di sini untuk ya di sini menurut pandangan ahli gizi bahwa nutrisi di dalam kandungan yang ada pada air susu ibu ini begitu kompleks, sehingganya bahwa ibu yang habis melahirkan itu wajib untuk memberikan ASI kepada anaknya, karena di situ sudah terkandung begitu kompleks sehingga perlunya diberikan biar tidak perlu dengan tambahan makanan lainnya, di mana di situ sudah terkandung karbohidrat, protein, vitamin dan air yang begitu banyak. Jadi tidak perlu lagi untuk memberikan makanan tambahan, apalagi yang baru saja begitu melahirkan anaknya itu kan belum bisa diberikan makanan tambahan, sehingganya makanan tambahan itu harus diberikan pada saat 6 bulan setelah anaknya itu lahir begitu. Oh, berarti banyak sekali kandungan gizi ya yang ada di kalau menurut Ibu Anis, apakah penting memberi IMD pada anak atau apakah ibu pada saat melahirkan sudah memberikan IMD atau belum? Mendengar yang dijelaskan sama Ibu Gizi tadi, IMD itu bagus sebenarnya. Ya, waktu saya melahirkan waktu itu belum ada anak berita susu itu.
Belum, karena tidak keluar air susuku. Oh, jadi pada saat itu belum memberikan IMD karena karena pada saat setelah melahirkan air susu ibunya tidak keluar. Kalau menurut Ibu Ingrid gimana Bu tentang apakah penting memberikan susu atau inisiasi menyusui dini pada ibu hamil untuk anaknya? Sebenarnya saya belum terlalu mengerti tentang IMD ini, tentang kegunaannya, tapi yang lazim saya dengar itu memang penting ini air susu ibu penting untuk anaknya supaya anaknya ini bisa lebih bisa tumbuh kembang begitu, karena adanya ini ASI ini lebih anak-anak juga bisa lebih cerdas, seperti yang dikatakan tadi ibu dari gizi bahwa ASI ini sangat penting untuk si bayi, banyak fungsinya. Baik, terima kasih Ibu. Kalau menurut Ibu Dian dari Syariah, apakah IMD ini penting? Iya. Yang dilakukan. Kenapa penting Bu? Karena ini IMD ini penting untuk apa? Untuk sebagai kita ketahui sendiri kan menyusui ini penting sampai umur 2 tahun. Jadi ini menurut dari kesehatan ibu anak itu penting karena tidak bisa dulu dia susu formula, harus eksklusif selama 2 tahun. Terima kasih Ibu. Kalau menurut Ibu Ayu gimana? Jadi menurut saya IMD itu sangat penting karena bisa menurunkan angka kematian pada bayi. Karena pada ASI itu sudah banyak nutrisi-nutrisi yang penting pada bayi, untuk bayi. Jadi itu sangat penting ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ayu. Kalau menurut Ibu Nova? Ya, sangat penting karena itu tidak hanya untuk bayi saat dia kecil ya, tapi untuk perkembangan dan pertumbuhannya ketika dia sampai ke dewasa. Jadi ketika itu diberikan pada saat dia ingin mencari makanan, maka itu akan membuat tubuhnya lebih kuat ketika mendapatkan atau virus-virus yang akan hadir ketika ia tumbuh. Jadi saya kira itu sangat penting. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mungkin saya tujukan ke Ibu Arnis dulu dengan Ibu Ingrid. Apakah ke Ibu Arnis dulu ya? Apakah Ibu tahu bahwa ada fasilitas pelayanan IMD di puskesmas? Pernahkah berkunjung di sana? Seperti yang saya bilang tadi, kalau di puskesmas Kawatuna sana kurang sekali ada penyuluhan. Mungkin ada fasilitasnya tapi kurang dari turun ke rumah. Tapi sudah pernah ke sana Bu sebelumnya? Kalau ke puskesmas biasa ke puskesmas cuma kalau menunjukkan anunya kayak tidak jarang. Belum ada ke tempat pelayanan imunisasi IMD-nya belum ke sana atau belum ya? Kalau Ibu gimana? Kalau menurut saya lalu pas hamil papanya itu bayi. Papanya itu bayi, saya tidak ada pernah mau ke puskesmas tentang itu IMD itu tidak ada. Baru saya juga belum pernah ada lihat dari puskesmas itu sendiri, puskesmas Kawatuna itu sendiri mau turun ke masyarakat untuk menjelaskan apa itu IMD sebenarnya. Tapi pada saat mengantar Ibu Arnis untuk pemeriksaan cucu, apakah Ibu melihat pelayanan di sana? Pelayanan IMD? Saya tidak pernah temani cucu. Belum pernah. Saya ke pertanyaan selanjutnya.
apakah pelayanan IMD memang ada gunanya gitu? Menurut Ibu Arnis IMD untuk Ibu? Sangat berguna. Sangat berguna. Sangat berguna. Sangat berguna sekali. Berarti semua berguna ya. Iya. Kalau misalnya berguna, kenapa pelayanan IMD ini berguna begitu bagi ibu hamil? Gitu. Saya pengen dengar jawaban dari ibu-ibu sekalian. Kalau misalnya berguna, apakah ibu-ibu sekalian tertarik jika ada informasi tentang IMD maupun tentang pelayanan IMD? Gitu. Dari Ibu Arnis dulu, apakah pelayanan ini berguna? Kalau misalnya berguna, kenapa berguna? Berguna karena supaya anak-anak bisa pintar. Ada tambahan lagi? Jadi itu saya tahu. Apakah ibu tertarik jika ada informasi tentang IMD atau pelayanan IMD? Tertarik karena siapa tahu anak bisa pintar. Selanjutnya, ya, saya ke Ibu Ingrid dulu. Kalau kan tadi semua bilang ya pelayanan KRR ada kegunaannya gitu. Menurut Ibu, mengapa pelayanan IMD ada kegunaannya gitu, berguna? Supaya kayak kita sudah orang-orang awam bisa tahu tentang kegunaannya IMD ini seperti apa gitu. Kalau adanya informasi tentang IMD kita bisa tahu, oh kayak orang-orang awam dan kayak kita sendiri itu kita bisa tahu, oh ini fungsi dari IMD, bisa membuat anak itu menjadi tumbuh kembang, supaya anak itu juga bisa jadi lebih pintar lagi dengan adanya inisiasi di sini. Ada tambahan lagi Bu? Terima kasih. Apakah Ibu tertarik jika ada informasi tentang KRR maupun tentang IMD maupun pelayanan IMD? Iya, tertarik sudah. Yang tadi saya bilang itu. Jadi kalau kita kayak kita ini orang awam kan, jadi kita bisa dengan adanya informasi kita bisa tahu bahwa ini dan fungsi dari IMD itu begitu. Baik, terima kasih. Ke Ibu Mimra dulu. Mengapa pelayanan IMD ini ada kegunaannya, Bu? Apa alasannya? Mendengar jawaban dari pihak ibu dengan mertua dari ibu ini bahwa memang begitu penting untuk mengetahui tentang IMD ini, karena seperti yang dibilang tadi untuk kecerdasan anak itu memang betul. Cuma di sini saya ingin menambahkan bahwa selain kecerdasan anak, di sini perkembangan pertumbuhannya itu lebih baik dan tidak, dengan masyarakat lebih tahu itu maka mengurangi tingkat kematian ibu yang dikatakan tadi pihak dari situ. Dan saya ingin menambahkan bahwa IMD ini begitu penting karena selain untuk menjaga ketahanan tubuhnya si anak, bahwa yang terkandung di dalamnya situ itu begitu bagus, sehingganya anak-anak yang diberikan ASI dari 1 sampai 7 hari itu, bahwa yang di dalam itu ASI itu begitu baik, sehingganya itu yang terkandung di dalamnya itu sebagai sistem imunnya anak, sehingganya kalau diberikan ASI pada saat itu maka pertumbuhan anak dan kekebalan tubuhnya itu bisa terjaga. Terima kasih untuk Ibu Mimra. Saya lanjut ke pertanyaan untuk Ibu Nova. Kan tadi Ibu Nova bilang pelayanan KRR memang berguna gitu. Mengapa menurut Ibu, mengapa itu berguna? Ya, sangat berguna apalagi untuk para ibu muda yang baru saja melahirkan, karena mereka belum begitu paham apa sebenarnya IMD, kemudian rasa ketakutan itu, maka untuk itu perlu ada pembinaan atau penjagaan dari beberapa keluarga, terutama ibu mertua, kemudian kami sebagai tenaga dan promosi kesehatan hadir pada saat mereka hamil dan pada saat mereka melahirkan. Tentunya bukan hanya untuk ibu hamil, tapi untuk para keluarga dan suami yang mendampingi, para petugas kesehatan bidan yang ada di rumah sakit maupun puskesmas, itu akan sangat bermanfaat. Nah,
Untuk informasi, memang di Kota Palu sendiri untuk promosi kesehatannya itu belum sampai ke rumah sakit tentang inisiasi menyusui dini, tapi insya Allah dalam jangka waktu ke depan kita akan merancang untuk turun ke rumah sakit mensosialisasikan kembali promosi kesehatan. Ada, tapi tidak begitu menyeluruh di semua rumah sakit maupun puskesmas. Terima kasih Ibu Alfi. Selanjutnya ke Ibu Dian. Menurut Ibu, mengapa alasannya pelayanan IMD ini berguna untuk masyarakat? Baik. Tentu saja ini IMD ini sangat berguna karena dapat mengurangi angka kematian bayi dan bisa mendekatkan, menjalin ikatan batin dari bayi-bayi itu. Kurang lebihnya ya. Terima kasih Bu. Ibu Ayu, gimana Bu? Jadi saya rasa yang dijelaskan oleh Ibu Imra dan Ibu Nova itu sudah sangat jelas. Jadi saya tidak menambahkan lagi. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Untuk dukungan keluarga, untuk keadaan di wilayah sekitar puskesmas tempat ibu ataupun tempat tinggal ibu, apakah warga atau keluarga atau orang-orang terdekat atau para petugas pelayanan kesehatan mendukung atau mensupport ibu yang baru melahirkan untuk atau yang sedang mengandung untuk memberikan IMD atau inisiasi menyusui dini? Saya ingin tanya dulu ke Bu Anis. Kalau untuk dukungan dari lingkungan sekitar ya pasti ada. Cuman kalau mau dilihat dari pribadi, kalau sesuai dari keluarga yang mau diapa. Tapi ada dukungan. Ada. Pasti kalau pelayanan kesehatan itu pasti mau itu pelayanan kesehatan. Kalau dari keluarga atau kerabat terdekat ada dukungan. Berarti dari pelayanan kesehatan dengan keluarga ada dukungan ya. Baik, terima kasih. Untuk Ibu ini bagaimana? Iya, kalau dukungan ada, kita dukung saja apa yang terbaik untuk cucu ya dikasih. Dari pelayanan kesehatan juga, dari petugas kesehatan juga mendukung untuk. Iya. Terima kasih. Untuk Ibu Ayu selaku bidan, apakah lingkungan kerja atau petugas kesehatan di tempat ibu bekerja termasuk ibu sendiri mendukung untuk pemberian IMD kepada ibu yang menyusui atau ibu yang baru melahirkan atau ibu yang sedang hamil? Ya, tentu sangat mendukung karena IMD ini sangat penting bagi bayi tersebut. Jadi untuk kita sebagai tenaga kesehatan memberikan pengetahuan kepada mereka dan keluarga mereka agar mereka tahu apa itu IMD dan mereka mau melakukannya. Terima kasih. Mohon maaf ya sebelumnya ibu saya batuk jadi mungkin agak berisik. Silakan ya Bu ya, bukan ya. Baik, selanjutnya ke Ibu Dian. Menurut Ibu di lingkungan sekitar Ibu, petugas atau tempat kerja Ibu atau tetangga, apakah ada yang memberikan dukungan untuk pemberian inisiasi menyusui ini? Oh pasti ada, memberikan, apalagi kita sebagai tenaga kesehatan di KIA, kita sangat mendukung dan memberi saran untuk IMD ini. Termasuk juga dengan, apakah termasuk juga dengan keluarga pasien, keluarga ibu menyusui? Iya. Baik, terima kasih. Untuk Bu Nova? Ya, sangat penting seperti yang saya katakan tadi bahwa itu tidak hanya petugas
petugas kesehatannya atau promosi kesehatan yang bekerja di situ. Jadi untuk melancarkan program IMD sendiri ini adalah tugas kita semua, maupun dari ibu yang melahirkan, suami dari ibu, kemudian mertua juga, orang-orang sekitar, kerabat dan tenaga kesehatan. Jadi ini adalah kerja kita bersama. Jadi saya kira semua pihak sangat diperlukan dan dapat berperan aktif dalam IMD ini. Baik, yang terakhir Ibu Imra. Ya, terima kasih. Di sini saya ingin menambahkan sesuatu yang dikatakan dari Nova bahwa IMD ini begitu penting. Karena di sini kita melihat bahwa kalau penting mengapa tidak dilakukan kan? Dan baik untuk masa depan, terutama untuk bangsa dan negara ini. Dan sehingganya jika anak-anak kita lebih produktif ke depannya, sehingga tidak membuat beban untuk negara kita sendiri. Dan kalau menurut saya untuk program IMD ini perlu dukungan yang lebih kuat dari pihak keluarga maupun suami, di mana seorang ibu yang habis melahirkan itu kan perlunya ada dukungan dari pihak-pihak, sehingga mereka yang belum paham akan hal itu mereka lebih tahu. Dan di sini perlunya untuk pihak-pihak kita sebagai tenaga kesehatan juga perlu mendukung dan memberikan sosialisasi yang lebih untuk ibu-ibu yang habis melahirkan. Terima kasih. Pertanyaan saya jadi sudah cukup ya untuk pertanyaan tadi. Saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Cukup jawab saja apakah cukup atau tidak. Apakah menurut Anda, apakah jenis pelayanan IMD yang ada di puskesmas sudah cukup menampung permasalahan IMD yang ada? Dari Ibu, saya ke Ibu Bidan dulu. Apakah sudah cukup menampung permasalahan yang ada? Ya, sudah. Sudah. Ibu, sudah cukup. Kalau Ibu Nova? Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Untuk Ibu? Sudah cukup untuk perlunya dengan hal itu, karena sudah banyak juga pihak-pihak dari tenaga kesehatan sendiri untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga di sini masyarakat yang perlu menyadari bahwa itu penting atau tidak. Ibu Inggris? Iya, sangat cukup. Karena kita orang awam kan, dari yang tidak tahu menjadi tahu setelah mendapatkan informasi dari ibu, dari promosi kesehatan, dari ibu petugas KIA, ibu bidan dan ibu gizi itu sendiri. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Anis? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Apakah ini untuk Ibu Anis dan Ibu Inggris, atau mungkin ada yang tahu, bisa tanya saja, apakah ada pihak lain selain puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan semacam ini? Apakah yang tahu adakah selain puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan inisiasi menyusui ini? Ya, sebatas yang saya ketahui bahwa belum ada inisiatif dari organisasi maupun relawan manapun yang mensosialisasikan tentang IMD ini. Memang masih pure tugas dari petugas kesehatan dan promosi kesehatan itu sendiri. Jadi apalagi Kota Palu yang kita sadari bersama bahwa kemarin juga habis banyak bencana dan musibah, kemudian kita mau kembali bangkit untuk tetap menjaga kesehatan, terutama bayi-bayi yang baru lahir, mereka penerus bangsa. Jadi seyogyanya kita terus mengupayakan untuk dapat mempromosikan ini, sehingga setiap ibu yang melahirkan dan setiap pihak keluarga maupun petugas kesehatan bekerja sama dengan maksimal untuk Terima kasih. Ada yang lain, ibu-ibu? Saya sudah cukup. Saya beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Pada saat ibu-ibu yang bertugas, petugas kesehatan,
apakah ada masalah yang didapatkan saat klien atau pasien yang datang untuk pelaksanaan atau penggunaan pelayanan inisiasi menyusui ini? Masalah yang terkait tentang inisiasi menyusui ini, apakah ada? Ya. Jadi saya di sini yang berprofesi sebagai bidan, pada saat melahirkan, membantu proses kelahiran pada ibu itu, kadang seorang ibu itu tidak dapat mengeluarkan ASI-nya. Jadi kita harus memompa terlebih dahulu, lalu kita kalau sudah keluar ASI-nya, lalu kita letakkan bayinya di dada si ibu tersebut. Apakah ada yang lain? Kalau dari ada yang konsul begitu, Ya. masyarakat lain ini biasa masalahnya karena mereka tidak mau payudaranya kendor atau kendor, nanti suaminya lari kata begitu, mereka tidak mau sampai mengisi anaknya, berarti mengisi formula saja. Jadi pada saat melahirkan konsul begitu ya, itu masalah saya mendapatkan. Baik. Ada yang lain, Ibu? Selain dari Ibu, dia dan Ibu. Ayo. Kalau promosi kesehatan sendiri sih tinggal bagaimana terus mempromosikan itu saja agar tugas lebih cepat tanggap terhadap hal itu, dan kemudian bagaimana mengupayakan yang seperti dikatakan Ibu bidan tadi, bagaimana mengupayakan ketika ibu belum mengeluarkan ASI, dan kemudian kata ibu dari KIA tadi takut payudaranya kendor bagi orang-orang yang bekerja ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengkomunikasikan kepada ibu-ibu yang hendak menyusui anak. Baik, terima kasih. Ada yang lain, Ibu? Yang lain? Baik, cara Ibu. Selanjutnya, saya beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa saran Anda untuk lebih mengenalkan pelayanan KR, pelayanan IMD agar lebih baik? Saya mulai dari Ibu Anis dulu. Saya minta sarannya untuk menurut Ibu apa saran Anda untuk lebih mengenalkan masalah IMD pada ibu-ibu yang sedang melahirkan atau ibu-ibu yang melahirkan, ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu yang sedang mengandung. Saran itu sih lebih ke tenaga kesehatan, lebih di ini lagi untuk penyuluhan, supaya kan kita tahu itu di Kabatunan sana masih itu, jadi lebih di ini lagi penyuluhan supaya lebih tahu, jadi kita bisa kasih ASI. Bisa ya Bu? Cukup. Kita ke Ibu Anis. Boleh apa saran Anda mengenai pelayanan IMD agar lebih baik? Oh ya, sama-sama ya, sarannya untuk ke petugas kesehatannya supaya lebih lagi memberikan informasi kepada masyarakat seperti kita ini, supaya masyarakat bisa tahu bahwa IMD itu sangat penting untuk anak. Baik, terima kasih untuk Ibu Nova mungkin. Ya, saran saya kita bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih keras lagi. Memang betul yang dikatakan Ibu Anis bahwa ini adalah peran promosi kesehatan itu penting untuk terus mempromosikan kepada ibu-ibu yang baru melahirkan, apalagi ibu yang baru punya anak ya, yang baru satu anaknya itu kan sangat penting. Kemudian
tingkat kesadaran dari ibu itu sendiri. Nah itu saja sih yang saya saran dari saya adalah kita semua dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian bagi saya promosi kesehatan sudah bekerja dengan baik, tinggal kita tingkatkan lagi kerjasama dari semua pihak yang ada untuk menjalankan bagaimana IMD ini. Terima kasih Ibu Novi. Saya ke Ibu Firman dulu. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saran saya untuk kepada masyarakat, kalau sudah ada penyuluhan tentang itu, tingkat kesadaran dan juga lebih ditingkatkan lagi, dan untuk pihak-pihak yang terkait dalam program IMD ini sehingganya lebih bekerja sama yang begitu ekstra untuk masa depan anak-anak kita. Jadi cuma itu saja saran saya. Untuk Ibu Ayu, Yang saran saya itu saja, kerjasamanya ditingkatkan lagi ya. kerjasama dalam hal apa ya Bu? Kalau kerjasama Antara penyuluh dan masyarakatnya. Ibu Dia, Ibu gimana? Jadi sudah betul juga yang mereka katakan. Jadi ini masyarakatnya juga harus lebih sering ke konsul apa supaya lebih menambah pengetahuannya mereka. Konsul ke ibu KIDA. Baik, terima kasih atas kehadiran dari ibu semua. Itu adalah pertanyaan saya yang terakhir untuk fokus discussion group mereka ini. Mudah-mudahan hasil yang kita diskusikan pada hari ini, pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kelanjutan nanti, apalagi untuk inisiasi menyusui ini. Terima kasih telah memberikan waktunya, Ibu. Saja dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.